Salam saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari yang berbahagia ini, saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karena saya yakin dan percaya firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Yesus, pada siang hari yang berbahagia ini Tuhan, hamba-Mu rindu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pakai mulut bibir hamba-Mu, sehingga setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, di saat kami berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Maka dari itu Bapa, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan kita katakan amin. Sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan menyanyikan sebuah lagu kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku mendapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Katakan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkan dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, hanya kasih-Mu Tuhan yang dapat memulihkan kami. Karena Engkau begitu mengasihi setiap kami umat-Mu.
Di dalam nama Yesus Bapa, biarlah Tuhan lewat kebenaran firman ini akan hamba sampaikan, dapat melawat setiap kami. Karena kami yakin dan percaya Injil kebenaran firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kuduskan mulut bibir hamba-Mu sehingga perkataan Kristus yang mengalir dalam setiap perkataan hamba-Mu. Kuduskan pikiran hamba-Mu Tuhan. Hanya pikiran Kristus yang mengalir, yang akan membawa damai sejahtera dan sukacita bagi jemaat-Mu, bagi hamba-Mu, bagi setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Bapa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari umat Tuhan yang percaya kita katakan, amin. Salam jemaat terkasih di dalam nama Yesus. Nah saudara, hari ini saya rindu untuk menyampaikan sesi-sesi tentang pria. Karena begini saudara, pria itu adalah sumber yang menentukan. Maka dari itu kenapa pria ini begitu penting, karena Alkitab katakan satu orang bertobat seisi rumah tangga diselamatkan. Coba kita lihat dulu terlebih dahulu ayat yang akan saya angkat, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kisah Para Rasul 3 ayat 21, saya sambil melihat laptop karena di laptop ada Alkitab yang sudah disediakan. Karena itu Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Sekali lagi saya katakan, di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21 dikatakan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus tinggal di surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada amin? Nah saudara, katakan di Alkitab Kristus harus tinggal di surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Dan saudara, dikatakan dia tinggal di surga sampai waktu pemulihan terjadi. Artinya begini, Kristus ingin terjadinya pemulihan di bangsa ini. Kristus ingin terjadinya pemulihan di keluarga-keluarga, karena memang begitu banyak dosa, begitu banyak kesalahan yang terjadi di bangsa, di keluarga, di gereja. Maka dari itu, hari ini saya akan menyampaikan satu tema tentang pria, dengan tema yang berjudul pria yang dipulihkan. Saudara, kenapa pria? Pria adalah sumber yang menentukan segalanya. Kalau pria itu bertobat, dia akan berdampak yang baik bagi keluarganya, bagi istri dan anak-anaknya. Jikalau pria itu bertobat, pria itu juga akan menjadi berkat bagi gerejanya. Pria itu juga akan menjadi berkat bagi tempat di mana Tuhan izinkan dia berada. Kalau kita diizinkan Tuhan ada di bangsa Indonesia ini, tujuannya supaya kita bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Maka dari itu, supaya kita bisa menjadi berkat, yang pertama, pria harus dipulihkan. Ada amin, saudara terkasih? Saudara, maukah saudara terima firman ini? Coba kita lihat sebelum saya masuk kepada inti daripada firman ini. Kita lihat di dalam 2 Tawarid 7 ayat 13. Kita lihat di dalam 2 Tawarid 7 ayat 13. Saudara-saudara sudah menyediakan Alkitabnya. Kita lihat di dalam 2 Tawarid 7 ayat 13. Kita lihat. Saya bacakan ayat 13-nya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saudara, jelas sekali dikatakan di 2 Tawarid 7 ayat 13. Bila mana aku menutup langit. Siapa aku itu? Aku itu A-nya adalah huruf besar, artinya yang menutup langit sehingga tidak ada hujan adalah Tuhan sendiri. Dan dikatakannya bila aku menyuruh belalang memakan habis
hasil bumi. Saudara, Tuhan memakai belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pelengerik untuk menghabiskan hasil bumi. Dan Tuhan katakan juga di dalam 2 Tawarik 17 ayat 13, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Kayaknya seolah-olah Tuhan itu kejam. Seolah-olah Tuhan itu kayaknya bagaimana menyeramkan sekali. Tapi saudara, pasti Tuhan punya penyebab kenapa dia lakukan itu. Saudara, hidup kita di bangsa di dunia ini, kita hidup di dalam kesombongan, kita hidup di dalam keegoisan, kita tidak pernah peduli kepada orang lain. Itu membuat murka Tuhan. Karena Tuhan katakan gini, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Maka dari itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena Tuhan begitu mengasihi bangsa ini. Tuhan begitu mengasihi Indonesia. Tuhan begitu mengasihi kita seluruh umat di dunia ini. Kita yang hidup di dalam dosa tujuannya. Tuhan beri teguran, Tuhan beri hajaran. Supaya kita bertobat. Alkitab katakan di dalam Wahyu. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kembali kita lihat di dalam Tawarik 2 ayat 14. Dikatakannya begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik di jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, para pria-prianya Allah, para jemaat terkasih yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang Tuhan inginkan adalah pertobatan. Makanya dikatakan di dalam 2 Tawarik 47 ayat 14. Dan umatku atas namaku disebut. Tuhan ingin kita merendahkan diri, melepaskan segala kesombongan, keangkuhan kita selama ini. Selama ini kita sombong, kita merasa hidup kita ini karena keahlian kita. Hidup kita ini karena kehebatan kita. Hidup kita karena apa yang sudah kita lakukan. Saudara, kalaupun kita ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tidak satu pun kita bisa luput dari penghukuman di saat kita hidup di dalam dosa dan kesesatan. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah yang pertama, kita mau merendahkan diri. Agar apa? Agar pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tinggalkan egois kita, kita tinggalkan kesombongan kita. Kita harus menjadi contoh dan teladan dimanapun kita berada. Dan dikatakan merendahkan diri dan berdoa mencari wajah Tuhan. Yang kedua, Tuhan inginkan kita datang kepada Tuhan mencari wajah Tuhan. Dan yang ketiga dikatakannya, lalu berbalik di jalan-jalan yang jahat. Tuhan inginkan terjadinya pertobatan bagi kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari pria. Amin, saudaraku. Nah, kenapa mesti pria? Pemulihan pria yang paling utama. Saudara, seperti saya katakan tadi di awal, karena pria itu adalah sumber yang menentukan segalanya. Saudara tahu artinya sumber? Kalau kita lihat air keran, kalau kita buka air keran, itu adalah sumber air. Lalu kita ambil gelas kita, lalu kita tampung gelas itu, kita tampung dari air, dari sumbernya tadi. Kalau airnya bersih, kita minum, kita berikan kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan sehat. Tetapi waktu air dari sumber itu kotor, kita minum dan kita berikan kepada anak-anak istri kita, maka mereka akan jatuh dalam penyakit. Begitu juga dengan kita yang meminumnya. Maka dari itu, jemaat Tuhan terkasih, kita sebagai pria yang menjadi sumber yang menentukan di keluarga kita, di gereja kita, di bangsa kita. Mari kita menjadi sumber yang baik dan benar. Sumber yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Bukan sumber yang membawa kutuk. Bukan sumber yang membawa kekacauan bagi keluarga kita. Bukan sumber yang membawa aroma yang menakutkan bagi istri dan anak-anak kita. Bukan sumber yang menjadi kejijikan di masyarakat.
Maka dari itu kenapa pemulihan pria itu paling utama. Saudara, kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang kelima. Kita lihat dalam Roma 12 ayat yang kelima. Akibat daripada dosa, kita lihat Roma 12 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang ke-12, mohon maaf. Roma 12 ayat yang kelima. Saya bacakan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, dosa itu menjalar kepada semua orang, dimulai dosa itu dari pria, yaitu Adam. Karena dikatakan, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Mungkin saudara berkata, bukankah Adam yang mengambil buah itu dan memakannya? Bukankah Adam yang melakukan dosa yang pertama karena dia yang mengambil buah itu dan memakannya? Saudara, kalau kita lihat teliti lebih dalam, Tuhan berfirman. Kita lihat di dalam kitab Kejadian 2. Kita lihat di dalam kitab Kejadian 2 ayat 16. Kita lihat dalam kitab Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Saudara, lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Siapa manusia yang pertama mendengarkan perintah itu? Bahwasanya semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jelas sekali yang mendengarkan kebenaran firman itu adalah Adam. Karena memang pada saat itu hanya Adam yang baru diciptakan. Setelah Adam diciptakan barulah binatang, barulah Hawa. Kita lihat kejatuhan manusia di dalam dosa di dalam kitab Kejadian 3. Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Saudara, ular itu penipu. Dia memutar balikan firman Tuhan. Allah berkata semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu jangan. Tetapi iblis memutar balikan. Iblis berkata semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Hawa, dia tertipu. Hawa tertipu dengan tipuan iblis ini. Yang menjadi pertanyaan, waktu ular menipu Hawa, posisi Adam ada di mana? Nah ini yang perlu kita ketahui. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, mari kita buka di dalam Alkitab kita Kejadian 3 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Artinya begini, posisi Adam waktu ular merayu si Hawa sehingga Hawa jatuh dalam dosa. Posisi Adam pada saat itu bersama-sama dengan Hawa. Dan Adam pada saat ada bersama-sama dengan Hawa, dia iblis merayu, ular itu merayu Hawa. Tindakan Adam adalah diam saja. Jadi di mana letak dosanya? Coba kita lihat di dalam kitab Yakobus 4. Saudara, kita lihat dalam Yakobus 4. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Yakobus 4. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Kita lihat Yakobus 4, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus 4 ayat yang ke-17. Saya bacakan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik,
tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya begini saudara, kalau kita tahu nilai-nilai kebenaran yang tertulis, yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar dari khotbah-khotbah pendeta, yang kita sudah dengar dari mimbar-mimbar gereja, apalagi sekarang ini mimbar-mimbar dalam rumah yang selalu khotbah lewat Facebook, lewat Google, lewat apapun itu. Kita sudah dengarkan nilai-nilai kebenaran itu. Kita sudah banyak mengetahui nilai-nilai itu. Kita banyak tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukannya. Alkitab katakan, maka ia berdosa. Adam pasti tahu waktu dia bersama ular itu, bersama Hawa, waktu dia lihat ular itu merayu si Hawa, seharusnya tindakan yang dilakukannya, hai ular, bukan begitu firman Tuhan. Atau dia bisa berkata, hai Hawa, jangan percaya dengan kalimat ular itu, karena itu adalah penipuan. Bisa aja dia tegur ular itu, bisa aja dia tegur si Hawa. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh si Adam. Adam diam saja. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak hidup di dalam kebenaran. Bagaimana dengan kita? Begitu banyak khotbah, begitu banyak nilai-nilai kebenaran yang sudah kita terima. Tapi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Sudahkah hidup kita menjadi berkat bagi istri anak kita? Jangan sampai kita di saat di tempat ibadah, haleluya, kita mengangkat tangan, menangis-nangis, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tapi di saat kita pulang ke rumah, istri anak-anak kita takut berjumpa dengan kita. Kita menjadi momok yang menakutkan. Padahal kita sudah begitu banyak mengerti, menghafal, memahami nilai-nilai kebenaran itu. Tapi sayang, waktu kita tidak melakukan nilai-nilai kebenaran itu, maka Alkitab katakan kita berdosa. Maka dari itu saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena memang ini khotbah nggak lama, ada dua cara yang akan saya sampaikan. Ada dua cara yang akan saya sampaikan agar yang terjadi seperti yang tertulis di dalam Roma 5 ayat yang ke-19. Coba kita lihat dulu di dalam kitab Roma 5 ayat yang ke-19. Saya ingin ini terjadi bagi kita pria-prianya Allah. Saya ingin terjadi hal ini dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita. Kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan kita. Kita bisa menjadi berkat bagi gereja dimanapun kita berjemaat. Kita bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Bahkan bagi dunia ini yang penuh dengan dosa dan kesesatan. Coba kita lihat Roma 5 ayat 19. Dikatakan begini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Adam yang berbuat dosa, dosa itu menjar kepada semua orang, sehingga Alkitab katakan semua manusia berdosa sampai hari ini. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang dilakukan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya taat atas panggilan yang sudah ditetapkan. Panggilannya adalah dia datang sebagai Allah ke bumi, menjadi manusia sama seperti kita. Tujuannya apa? Tujuan Allah datang lewat manusia. Tujuannya kepada salib. Tujuannya kepada salib itu. Karena lewat salib itulah manusia menerima penebusan dosa. Lewat salib itulah manusia diperdamaikan dengan Allah. Dan kita lihat, Yesus kita, dia taat. Dia katakan begini, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Luar biasa, tepuk tangan buat Yesus kita. Ketaatan Yesus di atas kayu salib, dia mau mati bagi kita. Itulah yang membuat kita benar. Kita benar bukan karena perbuatan baik kita.
Tapi kita benar karena dibenarkan lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Maka dari itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita sebagai pria-prianya Allah, kita harus bertobat agar keluarga kita, gereja kita, lingkungan di mana kita tinggal, bahkan bagi bangsa dan negara ini, kita menjadi berkat. Amin. Ada dua cara yang saya sudah siapkan. Bagaimana caranya supaya pria dipulihkan? Ada dua caranya agar bagaimana caranya supaya pria bertobat dan hidupnya dipulihkan. Agar berkat Tuhan tercurah dalam kehidupannya. Yang pertama, kita lihat dalam kitab Lukas 18 ayat yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-10. Saya bacakan Lukas 18 ayat yang ke-10. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Kita lihat. Kunci supaya kita bisa hidup kita bertobat dan dipulihkan. Alkitab katakan adalah dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Artinya begini. Kita tahu kita orang berdosa. Kita sadarin. Karena Alkitab katakan semua manusia berdosa. Tidak terkecuali. Kita sadar kita dalam berdosa. Datang kepada Tuhan. Saudara terkasih, pemulihan terjadi waktu kita datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat mengampuni kita. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan, membebaskan kita daripada keterikatan kita akan dosa. Agama tidak bisa menyelesaikan dosa. Kebaikan amal ibadah tidak bisa menyelesaikan dosa. Hanya Yesus. Karena Yesus berkata begini, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Hanya Yesus yang dapat melepaskan pengampunan. Sehingga kita layak datang kepada Bapa di surga. Saudara terkasih, kita lihat orang Farisi dan seorang pemungut cukai ini, mereka datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Maukah saudara datang kepada Tuhan? Sekarang gereja tutup. Persekutuan-persekutuan tutup. Ministry-ministry tutup. Kita ada di dalam rumah kita masing-masing. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni aku selama ini hidup di dalam dosa. Aku egois. Aku gak peduli kepada istriku. Aku tidak peduli kepada anak-anakku. Aku egois, Tuhan. Aku hanya memikirkan kesenanganku sendiri, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan, yang tidak menjadi berkat bagi keluargaku. Ampuni aku, Tuhan, yang tidak jadi berkat di lingkungan di mana aku berada. Aku selalu pakai topeng, Tuhan. Kelihatannya aku rohani, Bapak. Hari ini, Tuhan, tolong angkat topeng itu dari hidupku. Karena mau ku hidup benar di hadapan. Saudara datang kepada Tuhan. Akui dosa dan pelanggaranmu. Alkitab katakan di dalam Amsal 28 ayat 13. Orang yang menyembunyikan dosa tidak akan beruntung. Tetapi orang yang mengakui dosa itu akan disayang Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Agar hidupmu dipulihkan. Ada amin, saudara? Yang kedua, kita lihat di dalam Lukas dan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Kita lihat Alkitab kita, Lukas 11. Lukas 18. Lukas 18 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Kita lihat dari ayat 13. Ayat 13 saja. Kita lihat. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadapkan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Poin yang kedua, supaya hidup kita dipulihkan dan bisa menjadi berkat. Hiduplah terbuka di hadapan Allah. Kita lihat orang Farisi ini, dia datang kepada Tuhan. Kita lihat dalam Alkitab, dalam kitab Lukas 18 ayat 13. Dia datang kepada Tuhan dan dia memukul dirinya dan berkata,
Ya Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Mungkin kita nggak usah mukul-mukul diri, karena Tuhan juga nggak inginkan hal itu. Kenapa itu dapat melukai kita. Tapi kita bisa datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku akan dosa dan pelanggaranku selama ini, Tuhan. Ampuni aku Bapa yang tidak menjadi garam, tidak menjadi terang, padahal kodrat yang sudah Tuhan berikan kepadaku, aku garam, aku terang. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Bapa. Di dalam nama Yesus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan memohon pengampunan. Kita lihat seorang Farisi juga datang ke bait Allah. Kita lihat apa yang dilakukan orang Farisi ini. Kita lihat dari Lukas 18 ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepeluhan dari segala penghasilanku." Kita lihat orang Farisi, dia datang kepada Tuhan dengan kesombongannya. Dia katakan semua kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukannya. Sementara orang alit, sementara kita lihat pemungut cukai, dia datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa agar hidupnya dipulihkan. Dari kedua hal orang ini, yang satu datang dengan kesombongannya. Dia berkata, aku sudah lakukan ini, sudah lakukan itu. Dan Alkitab katakan, bukan orang yang berseru kepada aku. Kita lihat Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Alkitab katakan begini. Matius 7 ayat 21 dan ayat 2 sampai ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat namamu? Pada waktu itulah aku, Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mungkin kita bangga bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah rajin beribadah. Tuhan, aku sudah rajin ke gereja, aku memberikan persembahan, aku memberikan persepuluhan, aku telah lakukan ini, sudah lakukan itu, Tuhan. Tapi Tuhan katakan, nyala daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Karena apa? Karena yang dilihat Tuhan, buah dari kehidupan kita. Bagaimana hubunganmu bersama istri dan anak-anakmu? Coba kalau ditanya istrimu, apakah istrimu bangga mempunyai suami sepertimu? Ataukah dia takut mempunyai suami sepertimu? Mungkin karena Alkitab katakan, aku benci dengan perceraian, sehingga istrimu takut bercerai kepadamu. Takut kepada Tuhan. Sebenarnya dia udah gak suka, jijik karena perbuatanmu. Tapi karena dia pegang firman Tuhan, dia tetap tetap bersamamu. Mungkin anak-anakmu, coba lihat. Maka dari itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita pria-prianya Allah, mari kita bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, agar hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, gereja kita dipulihkan, sehingga bangsa dan negara ini dipulihkan oleh Tuhan. Ada amin, saudaraku? Halo, saudara terkasih, pria-prianya Allah, yang semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bertobat, agar apa? Segala sakit penyakit corona yang Tuhan izinkan terjadi, itu dapat diselesaikan. Karena apa? Hujan pertobatan terjadi dimulai dari pria. Karena pria adalah sumber yang menentukan segalanya. Waktu pria itu bertobat, istri dan anaknya bertobat, keluarga itu bertobat, menjadi berkat bagi gereja. Gereja menjadi dampak dimanapun gereja berada. Gereja menjadi contoh, bukan gereja ribut, tapi gereja menjadi contoh, sehingga banyak orang percaya. Kita lihat ayat yang terakhir. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Ini ayat yang terakhir. Kisah Para Rasul 2. Ini bicara tentang gereja mula-mula. Kita lihat. Ini kisah tentang gereja mula-mula. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sudah dapat, saudara? Ini ayat yang terakhir.
sebelum kita masuk kepada pokok doa kita. Dikatakan begini, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Orang-orang yang memuji Allah wajahnya ceria. Orang-orang yang memuji Allah pasti dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang memuji Allah pasti dekat dengan sesamanya. Ada amin? Nah, waktu kita memuji Allah, hidup kita disukai semua orang. Maka jiwa-jiwa bertambah. Akibat jiwa-jiwa bertambah dengan orang yang diselamatkan. Ada amin Tuhan? Ada amin jemaat Tuhan terkasih? Saudara, sebelum masuk kita kepada pokok-pokok doa kita, mari kita buka hati kita. Kita terima firman itu. Jikalau firman itu menegur kita, mari kita bertobat. Jikalau firman itu meneguhkan kita, marilah kita menghasilkan buah-buah pertobatan dan buah-buah pelayanan kita, agar nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Ada amin saudaraku? Kita akan menyampaikan doa-doa kita. Tapi terlebih dahulu, kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan menyanyi bersama-sama. Mari kita mengangkat satu pujian. Sama-sama kita bernyanyi. Dan kita akan menutup dengan doa. Doa kita kepada mari saudara-saudara, kita akan menyanyi seperti yang kau inginkan. Kita akan meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang mana tadi kita tidak menghormati istri kita, kita tidak hidup bijaksana dengan istri kita tidak mengasihi istri dan anak-anak kita. Kita menjadi orang yang egois. Tapi hari ini, kita bertobat meninggalkan kehidupan kita yang lama. Bukan dengan barang panas kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, darah pedas dan jelas. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Saudara terkasih, mari kita tinggalkan kehidupan kita yang lama. Kita meninggalkan keegoisan kita. Kita meninggalkan kesombongan kita. Dan hari ini, mari kita sebagai pria-prianya Allah, kita mau merendahkan diri. Kita datang sebagai orang berdosa kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa, memohon pemulihan terjadi bagi kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi bangsa dan negara kita, Indonesia yang tercinta. Mari kita katakan, bukan dengan barang perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah menegur kami dengan kasih-Mu, yang sudah mendidik kami, dan firman-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran-kebenaran itu. Dan lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan memampukan kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran itu, Bapa. Karena kami butuh kekuatan daripada-Mu, Bapa. Bebaskan setiap kami, lepaskan setiap kami daripada cengkraman dosa itu, Bapa. Karena hanya Engkau ya Bapa, di dalam Kristus Yesus yang dapat melepaskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami juga mau bersyafaat kepada-Mu Tuhan, menyampaikan ucapan syukur kami karena kasih setia-Mu Bapa. Karena begitu besar kasih-Mu Kau berikan kepada kami, sehingga Kau korbankan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Itu kasih yang sungguh luar biasa. Kami nggak dapat kami pikirkan, Tuhan. Kami dapat merasakan kasih-Mu yang luar biasa itu. Nggak dapat kami bayangkan, Tuhan. Kami orang yang berdosa ini mendapatkan kasih karunia-Mu yang begitu besar. Kau selamatkan hidup kami. Kami orang yang berdosa, Kau selamatkan hidup kami dengan kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau begitu setia kepada kami. Padahal kami selalu jatuh di dalam dosa. Tapi Engkau telah mengampuni dosa kami. Terima kasih Bapa. Kami layak bersyukur kepada-Mu. Engkau ajaib luar biasa. Bapa, saya mewakili pria-priamu yang ada di bangsa, yang ada di dunia ini. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni kami tidak bertanggung jawab sebagai imam dalam keluarga kami. Kami tidak menjadi contoh bagi keluarga kami, bagi istri anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan, tidak menjadi contoh bagi gereja, bagi lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Kami hidup dalam kesesatan. Kami hidup dalam dosa. Ampuni kami Tuhan. Kami juga mohon kepada-Mu Bapa. Ampuni kami atas keangkuhan. Kami merasa hebat. Kami merasa luar biasa. Padahal itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Kalaupun kami ada pada hari ini sebagai kami ada, itu karena kemurahan Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Bagi kami karena Tuhan mengasihi kami. Ampuni Tuhan pria-priamu. Ampuni Bapa. Karena aku berdoa. Aku berdoa Bapa, bagi keluarga-keluarga, yang mana keluarga mereka dingin, yang mana keluarga mereka tidak hidup di dalam kebenaran,
Yang mana pria tidak menjadi sumber yang benar. Aku mohon pengampunanmu. Aku mohon Bapa, jamah setiap pria-pria, bawa mereka ke dalam pertobatan. Di dalam nama Yesus Bapa, agar mereka bisa sehati, agar rumah tangga mereka rukun. Karena kebenaran firman-Mu berkata, di dalam kerukunanlah ada berkat Tuhan diperintahkan. Ampuni keluarga-keluarga Tuhan, ampuni pria-pria yang tidak hidup di dalam kebenaran. Sehingga berkat Tuhan tidak tercurah dalam keluarga mereka. Mereka hidup dalam kemiskinan. Mereka hidup dalam kekurangan. Mereka hidup di dalam keprihatinan. Karena dosa dan pelanggaran. Ampuni Bapa. Ampuni Tuhan. Setiap dosa yang sudah dilakukan pria-priamu. Dan aku mohon denganmu Bapa. Ampuni Tuhan. Ampuni kami pria-priamu. Yang hidup di dalam dosa dan kesesatan. Ampuni kami Bapa. Dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Bapa atas kepercayaanmu kepada hamba-Mu yang bisa memberitakan Injil kebenaran firman. Yang sudah bisa menyampaikan doa permohonan kepadamu Bapa. Dan biarlah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka juga hidup mereka dipulihkan. Menjadi berkat iman berada. Karena kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami. Bukan kuat dan tenaga kami. Maka itu Bapa, kami mengucap syukur atas karya-Mu. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan kami. Sebagaimana Tuhan mendengarkan pemungut cukai itu. Tuhan membenarkannya. Sementara orang Farisi yang angkuh dan sombong itu, Tuhan tidak benarkan. Terima kasih Bapak. Mari jemaat terkasih, kita doa Bapa kami dan mengakhiri ibadah ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, kerajaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja dalam keluargamu. Tuhan memberkati engkau dengan kasih setianya. Pengampunannya, berkat-berkatnya tercurah bagimu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kali. Menjemput kita di awan-awan permai. Untuk hidup di dalam surganya yang abadi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selesai.